Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi kita melalui video kita ini yang berjudul Kejahatan Terhadap Nyawa di Indonesia dan Arab Saudi. Namun sebelum itu, bolehlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Toriku Syefardiansyah. Saya, Tabita Erlinda. Dan saya, Asfira Indi Rahmawati. Mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya, apa aja sih bentuk kejahatan terhadap nyawa di Indonesia? Nah, sebelum kita beranjak ke bentuk-bentuknya yang ada di Indonesia, maka terlebih dahulu kita belajar di sejarah terlebih dahulu, yakni tindak pidana terhadap nyawa merupakan salah satu tindak pidana yang paling awal dilakukan oleh manusia. Dalam sejarah munculnya manusia di muka bumi, yang termaktub dalam kitab-kitab agama menyebutkan bahwa anak Adam dan Hawa, yaitu Qabil yang membunuh adiknya yaitu Habil. Maka dari itu, seiring dengan berjalannya waktu, diberilah ancaman hukuman bagi yang melakukan tindak pidana terhadap nyawa ataupun pembunuhan. Kemudian, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pembunuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu dolus atau pembunuhan dengan sengaja, dan kulpa atau pembunuhan tanpa disengaja. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam bab 19 KUHP dari pasal 358 sampai dengan pasal 350 yang berisi berbagai macam jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan biasa yang terdapat dalam pasal 338 KUHP. Kemudian pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 339 KUHP. Dan yang terakhir yakni pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Pertama-tama, terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, serta dapat didampingi oleh seorang rohaniawan. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan tiang pidana mati pada jarak 5-10 meter dan kembali ke daerah persiapan. Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk persiapan pidana mati. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan menguji senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru disaksikan oleh jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan pukul, lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penjaga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh jaksa. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi oleh seorang rohaniawan. Kemudian komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana, tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Kemudian dokter dan regu 2 menjatuhkan diri dari terpidana. Komandan pelaksana memberikan tanda atau isyarat kepada komandan regu penembak untuk membuat regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana. Komandan pelaksana mengambil tepat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak dan mengambil sikap istirahat hikmat. Pada saat komandan pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas. Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk memitik sasaran ke arah jantung terpidana. Komandan pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada regu penembak untuk membakar kunci senjata. Komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak. Setelah penembakan selesai, komandan pelaksana menyaruhkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata. Komandan pelaksana, jaksa eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan pelaksana melakukan penembakan pengakhir.
Komandan pelaksana memberitakan Komandan Tugu Penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dan menembakkan ujung arah senjata ke dalam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi apabila menurut keterangan dokter masih ada tanda-tanda kehidupan. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana. Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan Tugu Penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan memasukkan senjatanya. Jadi komandan pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor. Kemudian kita lanjut ke dalam kejahatan terhadap nyawa pada hukum Islam. Kata kisos berasal dari kata poso yakusu peson yang berarti mengunting, memangkas, memotong, atau yang berasal dari kata yapataso yang berarti mengikuti, yaitu mengikuti perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sesuai dengan perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sama dari perbuatannya itu, atau kata kisos yang dimaknai seimbang, sama dan sepadan. Artinya, seseorang yang telah berbuat pelanggaran hukum terhadap orang lain akan dihukum dalam bentuk kejahatan yang sama. Pada hukum Islam, terdapat beberapa jenis hukuman mati, di antaranya hukuman penggal, suntik, gantung, dan tembak. Hal ini bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat beratnya tindak pidana yang telah dilakukan. Jenis-jenis hukuman mati tentu berbeda-beda di setiap negara. Pada tahun 2021, berikut adalah negara-negara dengan jenis-jenis hukuman matinya. Terdapat hukuman penggal yang berada di Arab Saudi, kemudian gantung yang diterapkan di negara Bangladesh, Botswana, Mesir, Iran, Irak, Jepang, Sudan Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kemudian ada hukuman suntik, yakni berada di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kemudian ada di tembak, yakni di Belarusia, Tiongkok, Korea Utara, Somalia, Yaman, dan yang sering kita ketahui, yang telah kita ketahui berada di negara kita sendiri, yaitu Indonesia.